Hai adik-adik, selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Salah, jangan begitu. Kakak Nove harus lebih semangat supaya adik-adik di rumah juga semangat. Dijawabnya dengan semangat ya. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Aduh, masih loyo-loyo. Apakah sudah mandi semuanya pagi ini? Apakah sudah cuci muka? Supaya kita lebih semangat, Kakak Nove tidak mau sendirian, Kakak Nove mau panggil dua kakak lainnya supaya kita lebih semangat. Kakak mau panggil Kakak Ica. Satu lagi kita panggil kakak siapa ya? Kakak Gia. Ya, sekarang kita sudah bertiga, jadi jawabannya harus lebih kencang. Kakak-kakak juga ya, kalau kita tanya kabar harus lebih kencang ya. Apa kabarnya pagi ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, begitu dong. Supaya lebih semangat, kita mau nyanyi satu lagu. Lagu apa? Setinggi-tingginya langit. Semua ayo berdiri dulu. Berdiri dulu semuanya, berdiri dulu. Iya, semuanya berdiri. Ya, yang bagus, yang rapi. Oke, kita mau bergerak supaya kita semangat. Oke, kita nyanyi satu lagu, Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, melebihi segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, melebihi segalanya. Ya, semuanya pasti sudah lebih segar, sudah olahraga. Tadi kakak lihat dari sini, di rumah masing-masing pasti sudah sama mama papanya, sudah gerakannya lincah sekali, sudah semangat, matanya semua sudah terbuka karena kita mau dengar cerita firman Tuhan. Kali ini kita mau dengar cerita tentang seseorang yang sangat kuat. Siapa dia? Jangan kemana-mana, tapi kita mau panggil dulu kakak yang mau cerita. Kita panggil dulu, mana ya tadi kakaknya ya? Kakak Revo, ini dia. Shalom adik-adik, selamat pagi. Shalom kakak Nova. Shalom kakak Revo. Hari ini kakak Revo mau cerita buat kita. Karena itu semuanya harus pasang apanya? Apa yang dipasang? Mulutnya atau telinganya? Telinganya ya kakak. Pasang matanya, pasang telinganya, mulutnya dikunci dulu. Supaya jangan bercerita dulu. Nah, sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, kita tenangkan hati pikiran kita. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur berterima kasih untuk kesehatan, kekuatan di pagi hari yang indah ini yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami bersyukur kami boleh bersama-sama bertemu lagi dengan kakak-kakak kami walaupun di dalam konten ibadah dan tidak bertemu secara langsung. Saat ini kami mau memuji muliakan nama Tuhan, terlebih lagi kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati ya Tuhan kami supaya kami boleh berkonsentrasi mendengarkan apa yang akan dibawakan oleh kakak Revo. Berkati Tuhan kami semuanya dan biarlah firman-Mu menjadi benih yang baik yang boleh tertanam di hati kami sehingga kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kakak Nove. Selamat pagi adik-adik. Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Yes, yes, yes. Hari ini kakak Revo mau bercerita tentang seseorang yang diberikan karunia kekuatan oleh Tuhan. Siapa namanya?
Siapa namanya? Benar sekali. Namanya adalah Samson. Oke, langsung saja kita akan melihat cuplikan dari film Samson. Oke, silakan. Samson dan Delila. Cerita ini terdapat dalam Alkitab, yaitu Hakim-Hakim pasal 13 sampai pasal 16. Pada zaman dahulu di Israel, hiduplah seorang laki-laki bernama Manoah. Ia dan istrinya tidak memiliki anak. Pada suatu hari, datanglah malaikat Tuhan kepada istri Manoah. Malaikat itu berkata, "Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi ingat, jangan pernah mencukur rambutnya, karena anakmu telah dipilih Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari orang Filistin." Orang Israel memang telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Mereka dijajah dan diperlakukan dengan tidak adil. Tapi Tuhan mengasihi orang Israel. Ia ingin membebaskan mereka, sehingga Ia mengirim seorang yang akan membebaskan Israel lewat Manoah dan istrinya. Akhirnya istri Manoah melahirkan seorang bayi laki-laki yang cantik, dan mereka menamainya Samson. Samson bertumbuh besar dan ia diberkati Tuhan. Ia menjadi orang yang sangat kuat. Pada suatu hari, seekor singa muda hendak menyerang Samson. Tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, Samson mengalahkan dan mencabik-cabik singa itu dengan mudah. Sementara itu, orang Filistin terus berbuat jahat kepada orang Israel. Dan hal itu membuat Samson menjadi sangat marah. Samson lalu menangkap 300 anjing hutan. Lalu diikatnya ekor dengan ekor, lalu ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke ladang gandum orang Filistin, sehingga terbakarlah gandum dan kebun zaitun mereka. Perbuatan Samson itu membuat orang Filistin menjadi marah, dan mereka ingin membalas perbuatan Samson. Tapi karena takut kepada orang Filistin, orang Israel mengikat tangan Samson, lalu mengantar dan menyerahkan dia kepada orang Filistin. Tapi Tuhan tidak membiarkan Samson jatuh ke tangan orang Filistin. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, Samson memutuskan tali-tali yang mengikat tangannya. Lalu diambilnya tulang rahang keledai yang masih baru, dipukulnya 1000 orang Filistin sehingga mereka kalah. Tapi orang Filistin tetap tidak mau menyerah. Saat Samson berada di Gaza, mereka menghadang Samson di pintu gerbang. Tapi pada waktu tengah malam, Samson mencabut pintu gerbang kota itu. Dipikulnya di bahunya dan dibawanya ke puncak gunung. Samson lalu menyukai seorang gadis yang bernama Delila. Tapi dia tidak tahu kalau ternyata Delila adalah mata-mata orang Filistin. Karena terus-terusan dibujuk Delila, akhirnya Samson memberitahu rahasia kekuatannya. Setelah mengetahui rahasia Samson, Delila lalu memanggil orang untuk mencukur rambut panjang Samson saat Samson sedang tertidur lelap. Lalu datanglah orang Filistin menangkap Samson. Tapi Tuhan telah meninggalkan Samson. Orang Filistin lalu mencungkil mata Samson sehingga ia menjadi buta. Samson yang lemah dan buta itu akhirnya ditangkap dan dipenjara. Dan Samson yang malang itu disuruh bekerja berat selama di penjara. Kemudian orang Filistin mengadakan pesta yang meriah untuk bersyukur dan menyembah dewa mereka. Kemudian mereka memanggil Samson untuk melawak dan untuk merebut kekalahan. Samson lalu meminta kepada anak kecil yang membawanya agar melepaskan tangannya. Adapun gedung itu dipenuhi sekitar 3000 orang Filistin
yang siap menonton dan mentertawakan Simpson. Lalu berdoa Simpson kepada Tuhan, "Ya Tuhan, buatlah aku kuat sekali ini saja, supaya aku dapat mengalahkan orang-orang Filistin yang jahat ini." Dan Tuhan mendengarkan doa Simpson. Lalu dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simpson mematahkan 2 tiang penyangga di tengah gedung itu, sehingga gedung itu roboh menimpa ribuan orang Filistin dan juga Simpson. Nah adik-adik, Simpson telah diberikan kekuatan yang istimewa dari Tuhan. Tapi Simpson tidak menjaganya dan mempergunakannya dengan baik, sehingga ia dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Matanya dicukil, ia dipenjara, dan ia jadi bahan tertawaan musuh-musuhnya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita diberi banyak hal istimewa, terutama keselamatan. Apakah kita perlu menjaganya? Ya, sudah pasti. Caranya bagaimana? Yaitu dengan hidup taat. Taat pada orang tua, taat pada peraturan, dan ya, taat pada firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita baru saja mendengarkan dan menyaksikan cerita tentang Samson. Nah, apakah tadi semua ini ya Kak? Apa semua nonton atau jangan-jangan ada yang bercerita atau ada yang tidur? Nah, kalau begitu Kakak Revo mau cerita lagi, ya sedikit lagi untuk mengingatkan kita apa sih makna cerita Samson. Iya, jadi Kakak Revo menjelaskan sedikit terkait dengan apa maksud Tuhan dibalik memberikan kekuatan kepada Samson. Adik-adik, kita selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Sebelum kita makan, sebelum kita belajar, sebelum tidur, sebelum pergi sekolah, dan segala aktivitas yang akan kita lakukan, kita selalu mengandalkan Tuhan, Kakak Novi, ya. Dengan cara? Dengan cara kita selalu berdoa, kemudian kita selalu membaca Alkitab. Nah, ada lagi Kakak selain bahwa kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Betul sekali. Satu lagi bahwa apapun yang Tuhan berikan, kalau Samson kan diberikan kekuatan lebih daripada orang-orang. Nah, yang lain mungkin kita tidak diberi kekuatan seperti Samson, tapi kita diberikan suara yang indah. Iya, benar sekali, Terus Kakak. apalagi Kakak Revo, kita diberikan kepintaran menggambar. Betul Apapun sekali. yang Tuhan kasih buat kita, Menari harus juga. dia menari, puisi, Iya. bermain drama. Apapun yang Tuhan kasih itu harus kita selalu persembahkan kembali untuk hormat Tuhan. kemuliaan Tuhan. Harus dengar-dengaran. Jadi seperti Samson, dia sudah diberi kekuatan, kita juga sudah diberikan bakat yang lainnya. Kita harus gunakan, kita harus syukuri, dan kita persembahkan hanya untuk Tuhan. Dan Tuhan. terlebih lagi dengar-dengaran. Jadi anak yang dengar-dengaran. Benar Ya, sekali, Kakak. sepertinya itu ya Kakak Revo. Iya. Semoga semuanya bisa kita lakukan dalam hidup Amin. kita sehari-hari. Karena itu setelah ini kita akan menyanyi satu lagu tentang bukan kuat dan bukan gagah seperti Samson. Ayo kita menyanyi sama-sama, semuanya berdiri. Kita harus bergerak lagi supaya tidak ngantuk. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung tinggi dipindahkan,
Adik-adik mensyukuri berkat Tuhan selama seminggu kita dipeliharakan oleh Tuhan dengan kesehatan, kekuatan. Kita sudah boleh belajar dari rumah, bermain dari rumah. Kita harus berterima kasih, bersyukur dengan persembahan yang sudah kita siapkan masing-masing. Untuk adik-adik tetap kami ingatkan, persembahannya boleh dititip sama mama papanya atau kakak-kakaknya yang beribadah di gedung gereja. Iya, atau bisa juga kalau tidak bisa beribadah di gedung gereja, boleh ditransfer melalui rekening di bawah ini. Oke? Ya, kita akan memberikan persembahan kita menyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan. Setelah membawa persembahan kita akan berdoa sekaligus kita berdoa syukur dan syafaat. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tenangkan hati dan pikiran. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik dalam kehidupan kami bersyukur untuk hari ini kami sudah boleh mendengarkan cerita firman-Mu tentang Samson. Biarlah kami boleh semakin menyadari bahwa segala yang Tuhan berikan, baik itu kesehatan, kekuatan, apapun talenta, bakat yang Tuhan berikan bagi kami, semuanya kami mau gunakan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ajar kami untuk dengar-dengaran kepada firman-Mu, kepada orang tua kami, kepada kakak kami, dan siapapun ya Tuhan yang mengajarkan kami tentang kebaikan. Berkati kami ya Tuhan, kami bersyukur juga, kami sudah boleh memuji memuliakan nama-Mu. Kami sudah boleh membawa persembahan yang kami siapkan ya Tuhan dari orang tua kami masing-masing. Biarlah Tuhan Yesus memberkati persembahan itu supaya berguna hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami mau bersyukur untuk teman-teman kami yang berulang tahun selama seminggu ini yang Tuhan tambahkan setahun usianya. Biarlah kesehatan, kekuatan, sukacita tetap Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur karena kami juga sudah boleh tetap dipeliharakan Tuhan, bersekolah dari rumah, bermain dari rumah. Berkati kami ya Tuhan masing-masing, sehingga walaupun semuanya kami lakukan dari rumah, kami boleh tetap bertanggung jawab sebagai anak yang dengar-dengaran kepada guru kami di sekolah. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, mungkin ada yang sakit di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan peliharakan mereka melalui makanan, minuman, obat-obatan, perawatan orang tua, keluarga. Biarlah mereka boleh sembuh ya Tuhan, dan mereka boleh tetap bersuka cita. Mereka boleh tetap menyaksikan ibadah melalui konten sekolah minggu Oikumene. Terima kasih ya Bapa, kami akan berpisah, dan biarlah Tuhan Yesus yang memeliharakan kehidupan kami selama seminggu ini. Orang tua kami, semua yang kami kasihi, biarlah tetap dalam pemeliharaan tangan Tuhan, dan Tuhan yang akan mempertemukan kami kembali di minggu yang mendatang. Ini doa syukur kami yang kami persembahkan hanya pada Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik yang manis, sebelum kita mengakhiri ibadah minggu hari ini, ada yang mau disampaikan oleh Kakak Revo? Iya, benar sekali. Kakak Revo akan memberikan tugas kepada adik-adik sekalian, yang tugasnya itu ayat Alkitab di bawah ini. Dihafalkan. Untuk dihafalkan. Oke. Setelah dihafal, minta mama, papa, atau kakak, atau opa, atau oma untuk mengirimkan ke grup WhatsApp sekolah minggu. Iya, sekolah minggu yang kelas 1-2 ya Kakak? Untuk kelas Iya. 1-2. Nanti minggu depan akan kami cek siapa yang sudah mengirimkan hafalannya. Benar sekali. Oke. Ya, mengakhiri ibadah hari ini Minggu 20 September 2020. Mari kita berdiri semuanya. Kita menyanyi lagu Bapa Terima Kasih.
ibadah kita hari ini. Sampai jumpa nanti di minggu depan. Tetap dalam keadaan yang sehat dan kuat. Tetap jaga protokol kesehatan, rajin cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah. Ya, kami di sini Kakak Nove, Kakak Revo, Kakak Ica mengucapkan sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Giranglah, oh giranglah.